Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu kembali dengan Ibu Vina di mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan kali ini, seperti yang telah Ibu tayangkan, kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial asosiatif. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu pimpin ya doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Setelah berdoa, anak-anak dipersilahkan untuk mempersiapkan diri di tempat yang terbaik dan siapkan buku catatannya ya. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan di awal bahwa kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial asosiatif. Minggu yang lalu, kita telah mempelajari mengenai konsep dasar interaksi sosial. Agar pemahaman serta pengetahuan kita lebih komprehensif terkait dengan interaksi sosial, maka dari itu kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai interaksi sosial, khususnya mengenai bentuk interaksi sosial asosiatif. Setelah anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sehingga setelah anak-anak mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, diharapkan anak-anak mampu untuk mengkategorikan bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, diharapkan anak-anak tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini agar pembelajaran lebih bermanfaat dan bermakna. Baik, kita mulai saja ya anak-anak pembelajaran pada hari ini. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan mempelajari mengenai bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Akan tetapi, alangkah lebih baik sebelum kita masuk kepada bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, kita perlu mengenal terlebih dahulu mengenai bentuk interaksi sosial. Nah, lalu apa saja sih bentuk interaksi sosial itu? Interaksi sosial ini terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama ada interaksi sosial yang bersifat asosiatif, dan yang kedua ada interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih terperinci mengenai interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Akan tetapi, yuk kita kenali terlebih dahulu dua bentuk tersebut secara mendasar. Anak-anak bisa sambil lihat ya gambar yang Ibu tayangkan. Pertama, ada interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif ini merupakan bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Jadi seperti biasa, anak-anak bisa ingat kata kuncinya bahwa interaksi sosial asosiatif ini memiliki sifat yang positif. Jadi anak-anak bisa ingat bahwa asosiatif ini bersifat positif. Nah, apa sifat positifnya? Yaitu dapat membantu untuk mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Seperti anak-anak lihat ya gambar atau contoh yang Ibu tayangkan juga. Akan tetapi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Baik, setelah anak-anak memahami mengenai interaksi sosial yang bersifat asosiatif, kita lanjut untuk memahami kembali mengenai interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Anak-anak bisa sambil lihat gambar yang Ibu tayangkan, bahwa interaksi sosial disosiatif ini merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada terjadinya konflik dan perpecahan, baik itu individu maupun kelompok. Jadi, kata kunci yang bisa anak-anak ingat mengenai interaksi sosial disosiatif yaitu mengarah pada konflik dan perpecahan. Sehingga interaksi sosial disosiatif ini bersifat negatif ya anak-anak. Nah, di sini Ibu tayangkan nih gambar mengenai debat calon presiden. Nah, kenapa Ibu cantumkan atau tayangkan gambar tersebut? Karena walaupun debat tersebut bersifat baik untuk menguji para calon presiden, akan tetapi
pasti salah satu pihak ingin mengalahkan pihak lainnya, dan hal tersebut dapat berakibat atau berujung terjadinya konflik dan perpecahan. Sehingga kondisi atau kegiatan tersebut tentunya dapat dikategorikan ke dalam interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Baik, setelah anak-anak tadi memahami secara mendasar apa itu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan interaksi sosial yang bersifat disosiatif, anak-anak bisa ingat saja ya kata kuncinya seperti biasa, sehingga ketika anak-anak nanti ditanya apa itu interaksi sosial bersifat asosiatif, anak-anak bisa ingat kata kuncinya bahwa interaksi sosial tersebut mengarah pada sifat yang positif atau membangun. Jadi anak-anak bisa narasikan kembali redaksinya sesuai dengan bahasa yang biasa anak-anak gunakan. Selanjutnya, setelah kita memahami mengenai pengertian atau dasar dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif, kita akan bahas lebih lanjut mengenai bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Ada 4 bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Yang pertama akan kita bahas yaitu kerjasama. Nah, anak-anak bisa pahami ya pengertian mengenai kerjasama. Ibu akan bacakan ya anak-anak. Kerjasama ini merupakan suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua ada pengertian kerjasama menurut Charles H. Cooley. Nah, kerjasama ini akan timbul apabila seseorang menyadari dirinya mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama dengan orang lain. Nah, di sini contohnya yaitu kerjasama antar prajurit dalam satu kesatuan ketika mereka akan melawan musuh di medan perang, seperti gambar yang telah Ibu tayangkan. Kenapa bisa termasuk ke dalam kerjasama? Karena prajurit tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu akan melawan musuh di medan perang. Nah, jadi anak-anak bisa ingat nih kata kunci dari kerjasama, yaitu ketika individu atau kelompok memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Sehingga ketika kita memiliki tujuan atau kepentingan yang sama dengan orang lain, nah itu termasuk ke dalam kerjasama. Seperti yang telah Ibu contohkan ya tadi anak-anak, yaitu ketika prajurit bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk melawan musuh di medan perang. Baik, setelah anak-anak memahami mengenai pengertian atau konsep dasar dari kerjasama, di sini Ibu akan memaparkan secara sekilas saja ya anak-anak mengenai bentuk kerjasama. Karena ternyata dalam kerjasama ini terbagi kembali nih ke dalam beberapa bentuk. Ada 2 yang mendasari pembentukan dari bentuk-bentuk kerjasama ini. Yang pertama ada menurut pelaksanaannya, dan yang kedua ada menurut para ahli. Ibu akan membahas terlebih dahulu menurut pelaksanaan ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa sambil lihat pada gambar yang Ibu tayangkan. Pertama ada menurut pelaksanaannya. Yang pertama ada kerukunan atau gotong royong. Yang kedua ada bargaining. Nah, bargaining ini dapat dipahami sebagai pelaksanaan perjanjian, pertukaran jasa atau barang antara 2 organisasi atau lebih. Nah, dalam bargaining ini akan menekankan prinsip keadilan. Jadi anak-anak bisa pahami bahwa dalam bargaining ini selain sebagai pertukaran barang atau jasa, anak-anak juga dapat ingat bahwa dalam bargaining akan menekankan prinsip keadilan. Yang kedua ada kooptasi. Nah, apa itu kooptasi? Kooptasi ini merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi atau pelaksanaan kepemimpinan ataupun dalam pelaksanaan politik yang mana sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi tersebut. Jadi dalam kooptasi anak-anak dapat pahami sebagai proses penerimaan unsur baru. Selanjutnya nih, ada yang keempat yaitu koalisi. Ibu harap anak-anak sudah sering mendengar ya kata koalisi, tapi koalisi ini dapat kita pahami sebagai kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama.
Nah, akan tetapi dalam koalisi ini dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil tentunya. Karena apa? Karena kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan struktur. Jadi, walaupun koalisi ini dapat bermanfaat, yaitu dapat mencapai tujuan yang sama, akan tetapi koalisi ini dapat bersifat tidak stabil karena dari masing-masing organisasi memiliki struktural tersendiri. Yang terakhir nih, ada joint venture. Apa itu joint venture? Nah, joint venture ini merupakan kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Misalnya saja pertambangan minyak dan perhotelan. Jadi itu ya mengenai 5 bentuk kerjasama menurut pelaksanaannya. Dan selanjutnya nih ada bentuk kerjasama menurut para ahli. Yang pertama ada kerjasama spontan atau kerjasama serta-merta. Yang kedua ada kerjasama langsung. Nah, biasanya kerjasama langsung ini merupakan hasil dari perintah dari atasan ataupun penguasa. Yang ketiga nih, ada kerjasama kontrak. Nah, kalau kerjasama kontrak ini atas dasar tertentu. Dan yang terakhir ada kerjasama tradisional. Kerjasama ini sebagai bagian dari antar unsur dalam sistem sosial. Nah, anak-anak dapat memahami ya secara sekilas mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Baik, setelah anak-anak memahami nih mengenai bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif yang pertama, yaitu kerjasama, di sini kita akan lanjut lagi untuk mengenali bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif yang kedua, yaitu anak-anak bisa lihat ya di dalam gambar yang Ibu tayangkan, ada akomodasi. Nah, apa itu akomodasi? Akomodasi ini merupakan sebuah keadaan yang mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Sebagai suatu proses, akomodasi juga dapat dipahami sebagai proses yang mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Jadi secara sederhana, anak-anak dapat pahami bahwa akomodasi ini merupakan suatu usaha untuk meredakan sebuah pertentangan agar terciptanya sebuah keseimbangan. Jadi ketika kita akan melaksanakan akomodasi, tentu sebelumnya terjadi terlebih dahulu ya sebuah pertentangan yang mana kita ingin menciptakan kondisi yang lebih seimbang dan lebih stabil ke depannya. Nah, di sini ada tujuan akomodasi nih. Ibu bacakan ya anak-anak. Pertama ada menghasilkan sintesis atau titik temu atau benang merah antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola yang baru atau kesepakatan. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. Yang ketiga, mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Dan yang terakhir, tujuan dari akomodasi ini yaitu mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah. Nah, selanjutnya setelah kita memahami mengenai konsep dasar dari akomodasi, Ibu akan paparkan mengenai bentuk-bentuk akomodasi seperti yang tadi kita telah bahas sebelumnya ya, ada bentuk-bentuk kerjasama. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk akomodasi. Anak-anak, kita lanjut ya untuk memahami mengenai bentuk akomodasi menurut prosesnya. Nah, di sini ada 3 terlebih dahulu ya. Yang pertama ada koersi. Nah, apa itu koersi? Koersi ini merupakan suatu proses yang mana di dalamnya melalui paksaan secara fisik maupun psikologis. Nah, dalam koersi ini, salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Misalnya saja sistem penjajahan atau perbudakan. Jadi untuk koersi ini, anak-anak bisa ingat bahwa dalam koersi ini adanya proses paksaan secara fisik ataupun psikologis. Yang kedua ada kompromi nih. Apa itu kompromi? Kompromi ini merupakan sebuah proses akomodasi yang mana di dalamnya pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Nah, di sini ada contohnya nih. Ketika seorang anak dan orang tua memiliki perbedaan pendapat
yang mana pada akhirnya mereka berkompromi dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Jadi, ketika kompromi ini dapat dipahami, yaitu ketika orang-orang yang terlibat mengurangi tuntutannya sehingga menghasilkan sebuah keputusan atau kesepakatan baru. Yang ketiga ada arbitrase. Nah, apa itu arbitrase? Arbitrase ini merupakan suatu cara mencapai kompromi yang mana di dalamnya terdapat bantuan dari pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini dipilih oleh kedua belah pihak yang berseteru atau dipilih oleh badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang bertentangan. Jadi ada dua opsi ya pemilihan pihak yang terlibat dalam arbitrase ini. Boleh dipilih oleh pihak yang berseteru ataupun pihak yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang berseteru. Jadi untuk arbitrase ini tentu ada pihak ketiga ya dalam penyelesaiannya. Nah, contohnya ini ada masalah antara karyawan dan perusahaan tentang standar gaji yang mana dapat diatasi dengan bantuan pemerintah, yang mana pemerintah dapat membantu dengan menetapkan upah minimum, sehingga pertentangan tentu akan selesai ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai upah minimum. Nah, selanjutnya ada bentuk akomodasi menurut prosesnya yang keempat. Nah, yang keempat ini hampir sama dengan arbitrase, yaitu namanya adalah mediasi. Yang mana mediasi ini merupakan suatu proses yang mana kedudukan pihak ketiga ini hanya sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Jadi ketika arbitrase pihak ketiganya dapat menyelesaikan masalah, untuk mediasi ini pihak ketiga hanya sebagai penasihat. Nah, contohnya apa? Di sini Ibu contohkan mengenai Indonesia ketika menjadi mediator antara pertentangan yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi Indonesia ini menjadi mediator agar terwujudnya suatu perdamaian. Atau kalau dalam sehari-hari, misalnya anak-anak sedang bertentangan atau berseteru antara satu anak dengan satu anak lainnya, nah nanti akan datang temannya sebagai penasihat agar terjadinya perdamaian dan perseteruan tersebut dapat melebur menjadi suatu perdamaian. Selanjutnya yang kelima, ada konsiliasi. Nah, apa itu konsiliasi? Konsiliasi ini merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, contohnya di sini yaitu ketika mempertemukan wakil buruh dan pengusaha agar saling mengungkapkan keinginan mereka demi terciptanya kesepakatan bersama. Jadi, untuk konsiliasi ini ada suatu upaya untuk mempertemukan keinginan pihak yang berseteru agar mencapai suatu kesepakatan. Yang selanjutnya nih, yang keenam, ada toleransi. Nah, toleransi mungkin anak-anak sudah memahami ya, sering mendengar juga. Kita akan bahas. Toleransi ini merupakan suatu bentuk akomodasi yang mana tanpa persetujuan formal, toleransi ini bisa timbul secara spontan akibat reaksi alamiah individu dan kelompok yang ingin menghindari perselisihan. Jadi toleransi ini secara spontan akan timbul ya dari masing-masing individu. Contohnya saja, sekelompok umat beragama sedang melaksanakan ibadah. Nah, lantas secara spontan umat beragama lainnya atau umat yang berasal dari agama lainnya tidak membuat keributan guna menghargai umat beragama yang sedang melaksanakan ibadah. Baik, Ibu harap anak-anak semua sudah memahami ya 6 bentuk pertama mengenai akomodasi menurut prosesnya yang tadi telah Ibu sampaikan. Nah, setelah anak-anak memahami 6 bentuk tadi, kita lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk yang ketujuh, ada stalemate. Apa itu stalemate? Stalemate ini merupakan sebuah bentuk akomodasi yang mana pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang hingga akhirnya kedua pihak tersebut menghentikan pertikaiannya. Nah, contohnya di sini adalah perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran.
terkait dengan isu nuklir atau persaingan antar blok barat dan blok timur. Berhenti dengan sendirinya tanpa ada pihak yang menang atau yang kalah. Jadi untuk stalemate ini ketika kedua pihak memiliki kekuatan yang sama, sehingga kedua pihak tersebut sepakat untuk menghentikan pertikaian tersebut. Selanjutnya ada adjudikasi. Nah, apa itu adjudikasi? Adjudikasi ini merupakan suatu bentuk akomodasi yang mana di dalamnya menggunakan cara untuk menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Jadi adjudikasi ini kata kuncinya atau anak-anak bisa ingat ketika menggunakan cara penyelesaian yaitu melibatkan pengadilan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ketika terjadinya sengketa mengenai hak waris antara kakak beradik. Jadi ketika terjadi sengketa hak waris, tentu kan akan menggunakan atau melibatkan pengadilan. Nah, di situ terjadinya adjudikasi. Selanjutnya, yang ke-9 ada segregasi. Nah, apa itu segregasi? Segregasi ini merupakan suatu bentuk akomodasi yang mana ketika pihak atau masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Jadi untuk segregasi ini masing-masing pihak memisahkan diri ya agar mengurangi ketegangan yang terjadi. Nah, contohnya di sini yaitu ketika pihak kepolisian yang melakukan berbagai tindakan preventif ketika terjadinya pertentangan antara dua kubu. Jadi nanti di sini akan ada upaya untuk memisahkan diri agar ketegangan yang terjadi itu dapat berkurang. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini ada bentuk akomodasi menurut prosesnya yang ke-10 nih. Ada eliminasi. Nah, eliminasi mungkin anak-anak sudah familiar ya, sering mendengar. Apa itu eliminasi? Eliminasi ini merupakan sebuah bentuk akomodasi yang mana di dalamnya terjadi pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik karena mengalah. Contohnya, ketika pertandingan sepak bola dan salah satu tim memutuskan untuk walk out atau keluar dari pertandingan karena menganggap bahwa wasit tidak berlaku adil. Jadi untuk eliminasi ini, anak-anak dapat ingat bahwa adanya suatu pihak yang mengundurkan diri. Jadi anak-anak bisa ingat ya, ada pihak yang mengundurkan diri, itu sudah tentu termasuk ke dalam eliminasi. Selanjutnya ada subjugation. Apa itu subjugation? Subjugation ini merupakan suatu bentuk akomodasi ketika pihak yang kuat meminta pihak yang lemah untuk mentaatinya. Jadi ketika ada pihak yang memiliki kekuasaan memaksa pihak yang lebih lemah atau pihak yang lemah untuk mentaatinya. Nah, di sini contohnya ketika buruh yang melakukan demonstrasi, ketika mereka mengemukakan tuntutannya, tidak dipenuhi oleh pihak pemerintah. Jadi di sana pihak pemerintah sebagai pemilik kekuasaan atau yang lebih berkuasa dan buruh menjadi pihak yang lemah. Pihak pemerintah tidak mengindahkan tuntutan yang diberikan oleh pihak buruh dan di sana pemerintah meminta pihak buruh untuk mentaatinya. Selanjutnya ada keputusan mayoritas. Keputusan mayoritas ini merupakan suatu bentuk akomodasi yang mana keputusannya ini diambil berdasarkan suara terbanyak atau biasanya kita kenal dengan sistem voting. Jadi pemungutan suara di sana. Ketika ada pihak yang memperoleh atau misalnya keputusan yang memperoleh suara terbanyak, itu sudah pasti akan dijadikan sebuah keputusan. Nah, contohnya ini adalah ketika suatu organisasi melakukan pemilihan ketua secara musyawarah dan tidak mencapai mufakat, maka dari itu dilakukan pemilihan ketua secara voting. Nah, nanti nama yang keluar sebagai nama pemeroleh suara terbanyak akan menjadi ketua dalam pemilihan organisasi tersebut.
Baik, anak-anak, di sini ada 3 bentuk terakhir ya mengenai akomodasi menurut prosesnya. Yang pertama ada minority consent. Nah, minority consent ini merupakan suatu bentuk akomodasi yang mana di dalamnya kemenangan dimiliki oleh kelompok mayoritas yang diterima oleh kelompok minoritas. Karena kelompok minoritas di sini tidak merasa dikalahkan dan akan sepakat untuk bekerja sama. Jadi dalam minority consent ini, kemenangan dimiliki oleh kelompok mayoritas, akan tetapi kelompok minoritas tidak merasa dikalahkan. Nah, di sini ada contohnya nih, ketika penerimaan masyarakat pemilih calon presiden yang kalah dalam pemilu. Tentu mereka tidak merasa dikalahkan dan akan mengikuti kesepakatan yang berlaku, yaitu calon presiden yang menang dari kelompok mayoritas. Nah, selanjutnya ada konversi. Konversi ini merupakan suatu bentuk akomodasi yang mana penyelesaiannya atau penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia untuk mengalah dan mau menerima pendirian atau keputusan dari pihak lain. Nah, di sini contohnya ketika seorang kakak mengalah kepada adiknya ketika berebut suatu mainan. Nah, ini contohnya sehari-hari ya, anak-anak bisa pahami lebih mudah. Nah, jadi konversi ini ketika salah satu pihak mengalah dan mau menerima pendirian dari pihak lain. Nah, contohnya tadi telah Ibu sampaikan. Dan yang terakhir nih, bentuk dari akomodasi yang terakhir, ada gencatan senjata, yaitu penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya ini ketika terjadi pada konflik atau perang antar negara. Nanti akan terjadi gencatan senjata, yaitu penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Baik, terima kasih banyak anak-anak yang masih mengikuti pembelajaran. Tadi kita sudah memahami mengenai kerjasama dan juga akomodasi dengan bentuk-bentuk di dalamnya yang sangat banyak sekali. Nah, di sini yang ketiga, yaitu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu ada asimilasi. Nah, apa itu asimilasi? Dapat anak-anak sambil baca ya di gambar yang Ibu tayangkan, bahwa asimilasi ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok, yang mana diharapkan dapat mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan serta tujuan bersama. Nah, contohnya di sini yaitu, anak-anak bisa lihat juga di gambar, pernikahan antar warga negara sehingga terjadi pembauran antara kebudayaan masing-masing sehingga akan munculnya kebudayaan yang baru. Jadi asimilasi ini dapat dipahami yaitu sebagai bertemunya antar dua budaya yang mana seiring berjalannya waktu nanti akan munculnya kebudayaan yang baru. Jadi asimilasi dapat dipahami sebagai bertemunya antar dua budaya yang dapat menghasilkan suatu kebudayaan yang baru. Nah, kita lanjut ya. Nanti akan ada bentuk yang juga sebetulnya tidak beda jauh dengan asimilasi. Nah, apa itu? Kita akan pahami di slide selanjutnya. Baik, anak-anak, seperti yang tadi Ibu telah sampaikan bahwa akan ada satu bentuk yang sama dengan asimilasi. Nah, di sini kita akan bahas apa itu bentuk yang sebenarnya kurang lebih sama, hampir sama dengan asimilasi. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai bentuk terakhir dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu akulturasi. Nah, akulturasi ini kurang lebihnya hampir sama dengan asimilasi, tapi akan kita ketahui lebih lanjut apa perbedaan yang terdapat di antara keduanya. Nah, bisa sambil anak-anak lihat dan baca di gambar yang Ibu tayangkan, bahwa akulturasi ini merupakan suatu perpaduan antara dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk satu kebudayaan yang baru, yang mana kebudayaan baru tersebut tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing budaya yang telah bersatu. Jadi untuk akulturasi ini, walaupun kita telah menciptakan kebudayaan yang baru, akan tetapi tidak menghilangkan ciri serta karakteristik dari masing-masing kebudayaan yang bersatu. Jadi anak-anak bisa lihat ya perbedaannya antara asimilasi serta akulturasi. Kalau asimilasi itu membentuk suatu kebudayaan yang baru, yang benar-benar baru, akan tetapi untuk akulturasi ini masih sama membentuk kebudayaan yang baru, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari kebudayaannya masing-masing.
Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yaitu musik keroncong. Yang mana musik keroncong ini adalah dua perpaduan dari dua kebudayaan. Yang mana pertama itu adalah kebudayaan yang berasal dari Portugis atau musik Portugis. Yang kedua yaitu musik Indonesia. Nah, dua musik ini bersatu walaupun tentunya memiliki perbedaan kebudayaan, mereka bersatu menghasilkan kebudayaan yang baru, akan tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya dari kebudayaannya masing-masing. Nah, jadi Ibu harap anak-anak semua dapat membedakan ya antara asimilasi dan akulturasi. Jadi nanti anak-anak diharapkan tidak tertukar antara konsep dari asimilasi serta akulturasi. Baik, karena pembelajaran sebetulnya atau materi sebetulnya sudah Ibu sampaikan seluruhnya, jadi kita tadi sudah mengenali ya atau memahami mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Tadi anak-anak masih ingat ada berapa? Nah, ada 4 ya anak-anak, boleh ingat ada 4 bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Ada kerjasama, ada akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, di dalamnya juga tentu ada bentuk-bentuknya lagi gitu dari masing-masing bentuk interaksi sosial asosiatif tadi. Nah, Ibu harap anak-anak terus mempelajari lebih lanjut ya mengenai bentuk interaksi sosial asosiatif. Anak-anak bisa kenali kembali atau cari kembali contoh-contohnya yang dapat anak-anak lebih mudah pahami di kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu harap dari anak-anak semua ada muncul beberapa pertanyaan yang mana nanti kita akan diskusikan kembali. Setelah anak-anak menonton video pembelajaran ini, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran di WhatsApp Group. Silakan anak-anak persiapkan pertanyaannya dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai pertanyaan yang anak-anak ajukan. Ya, Ibu harap anak-anak semua sudah menyiapkan pertanyaannya ya untuk kita diskusikan hari ini guna melanjutkan pembelajaran melalui WhatsApp Group. Mungkin untuk video pembelajaran pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila dari Ibu pribadi terdapat banyak kekeliruan dalam penyampaiannya. Sekali lagi jangan lupa untuk mengikuti sesi diskusi di WhatsApp Group dan nanti akan ada beberapa informasi atau pengumuman mengenai mata pelajaran sosiologi di WhatsApp Group. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.